Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya hormati Bapak Joko Widodo berserta Ibu, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan. Bapak Haji Prabowo Subianto, kedua keluarga besar, dan Ananda berdua yang paling berbahagia hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah diciptakannya pasangan hidupmu dari jenismu. Atta Aurel. Sebagaimana nasihat pernikahan sebelumnya, Gus Miftah mengatakan, Adam diciptakan dari tanah. Tanah bahasa Arabnya adalah ardun, yang asal katanya sama dengan ridho. Kenapa Allah menciptakan manusia dari tanah? Supaya kita belajar sifat tanah. Tanah sifatnya mengalah. Dia diinjak tidak pernah berontak. Dia dikencingi tidak pernah emosi. Tetapi Atta Aurel lihat, didiamkan saja tanah semakin lama harganya semakin mahal. Demikian juga manusia, kenapa harus belajar dari tanah? Supaya kita lebih banyak ngalahnya. Perbedaannya dengan Aurel apa, Atta? Kalau engkau Nabi Adam diciptakan dari tanah, Aurel diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri. Kenapa Allah tidak menciptakan wanita dari tulang kaki supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki? Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala supaya tidak menginjak-injak laki-laki? Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya wanita suka disayangi dan dicintai. Maka saya ingatkan sama kalian berdua, sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan malaikat. Apa sifat malaikat? Benar terus, nggak pernah salah. Makanya kalau orang menuntut suaminya benar terus, nikahlah sama malaikat. Dan gak mungkin. Allah menciptakan setan, salah terus gak pernah benar. Dan sebelum menciptakan manusia, Allah menciptakan hewan. Hewan itu jenisnya ada dua. Hewan yang suka makan dan mengikuti syahwatnya, seperti babi dan kambing. Dan hewan yang suka mengganggu, seperti serigala dan anjing. Nah, Atta dan Aurel, malaikat hiburannya dekat dengan Allah. Setan hobinya mengganggu orang, kambing hiburannya makan, sementara serigala hiburannya nakut-nakutin. Manusia keempat-empatnya ada, nak. Jadi manusia punya unsur malaikat, manusia punya unsur setan, manusia punya unsur seperti kambing, dan punya unsur seperti serigala. Nah, kita dengan gampang mengatakan, kalau ada orang yang suka bikin rasa takut, berarti mohon maaf, dia kok seperti serigala. Bahkan lebih hina dari itu. Kalau ada orang yang dipikir cuma makanan tok, berarti dia kayak kambing. Kalau ada orang yang suka menggoda orang lain, nakut-nakuti orang, dia seperti setan. Tetapi ketika orang itu baik, dengan mudahnya kita mengatakan, ini malaikat bukan manusia. Nah, pasangan kita bukan malaikat, pasangan kita bukan setan, pasangan kita bukan hewan. Artinya apa? Tetaplah menjadi manusia yang kadang-kadang benar dan kadang-kadang salah. Dan ketika ada kesalahan, kita mampu untuk memaafkannya. Memaafkan memang tidak menghapus masa lalu, tapi pasti memperindah masa depan. Kalau ada orang mengatakan, Gus Miftah, kalau orang memang seperti tanah, kenapa banyak orang suka marah-marah? Nggak bisa menerima kesalahan kita. Orang yang suka marah-marah, tetap saja dia terbuat dari tanah, namun barangkali tanah sengketa. Nah, terakhir, gunakan dalil ini untuk kalian, untuk Atta. Ma akraman nisa ilal karim, wa ma ahanahunna ilal laim. Tidaklah seseorang itu memuliakan perempuan kecuali dia adalah pribadi yang mulia. Dan tidaklah dia menghinakan seorang perempuan kecuali dia adalah orang yang terhina. Untuk Aurel, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah imamnya perempuan. Maka ingat, suami yang baik akan mendengarkan pendapat istrinya
dan istri yang baik mendapatkan banyak pendapatan dari suaminya. Kenapa demikian? Karena istri adalah istana tempat ridho ilahi, dan suami adalah semua uang adalah milik istri, bukan surga untuk anak maupun istri. Maka jangan mencari pasangan yang sempurna, tapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Kita membayangkan pasangan yang sempurna, tetapi kita menikah dengan orang yang tidak sempurna. Maka bagi kita hanya ada dua pilihan: singkirkan bayangan itu dan terimalah orangnya, atau singkirkan orang itu dan nikmati khayalannya. Lebih baik memilih pasangan yang sederhana namun menenangkan, daripada terlihat sempurna tapi menyusahkan. Mudah-mudahan keluarga sekalian sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, nikah itu senang, tapi jangan senang menikah. Terima kasih. Akhirnya Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon dengan ikhlas untuk mendoakan kedua mempelai. Mudah-mudahan keluarga ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ila akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alif bainahuma ya Allah kama ta'alafta baina Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kama alafta baina Muhammad wa Khadijah al-Kubra, wa alif bainahuma ya Allah kama alafta baina Ali wa Siti Fatimah az-Zahra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah pernikahan ini pernikahan yang penuh barokah, menjadi pembuka pintu rahmat bagi kedua mempelai, bagi kedua orang tuanya, bagi keluarganya, dan bagi seluruh umat manusia. Menjadi penyempurna keimanan dan keislamannya, menjadi tunggu tempat mereka yang sabar dan syukur, menjadi sekolah tempat mereka belajar menjadi dewasa, menjadi jalan bagi keduanya menuju cintamu. Ya Allah ya Ghaffar, ampuni dosa-dosa keduanya atas kesalahan-kesalahan dalam perjalanannya menuju pernikahan ini, atas kesalahan kepada kedua orang tuanya, dan atas kesalahan lainnya. Ya Allah, maafkanlah segala khilaf mereka, sucikan hati mereka, luruskan niat mereka, kuatkan tekad mereka, bimbing keduanya ke jalan yang Kau ridhoi, dan dilindungi mereka dari segala tipu daya setan, agar dapat menapaki jalan kehidupan baru ini di jalan-Mu yang lurus. Ya Allah, ya Allah ya Ahad, satukan hati kedua mempelai ya Allah, sebagaimana Engkau satukan Adam dan Hawa, sebagaimana Engkau jadikan telaga kasih sayang antara Rasulullah dan Khadijah al-Kubra, sebagaimana Engkau sematkan cinta kasih yang tulus antara Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah az-Zahra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Wadud, jadikan kedua mempelai suami istri yang saling mencintai di kala dekatnya, saling menjaga diri di kala jauhnya, saling menghibur di kala dukanya, saling mengingatkan untuk ketaatannya, saling mendoakan untuk kebaikannya, serta saling menyempurnakan untuk ketaatannya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.